Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Terus terang ku akui, waktu itu tingkat kemampuan Kapakisan setingkat lebih tinggi dibanding tingkat kemampuan yang kumiliki. Sekarang ini pun, kalau guruku masih ada, tentu tidak akan mengalami kesukaran sedikit pun untuk bisa melakukan tulang belulangmu. Itu hanya angan-angan seorang murid yang tidak lagi punya guru. Itu hanya mimpi kosong di siang hari bolong. Kenyataannya, sekarang ini gurumu sudah menjadi makanan cacing tanah. Memang, hal itu amat kusayangkan. Kalau saja, dengar. Kalau saja gurumu sekarang ini masih hidup, maka dia akan kupaksa membayar lunas hutangnya kepadaku. Tapi walaupun dia sudah tidak ada lagi, bukankah masih ada muridnya? Nah, sekarang malam inilah saat yang paling baik untuk menghilangkan rasa dendamku. Aku sudah tidak sabar lagi meladeni omongan-omongan bocah kemarin sore. Kalian semuanya sudah banyak membuat keributan di perguruanku ini. Dan aku tidak senang karenanya. Maka aku tidak sudi melayani kalian bermain lompat-lompatan lagi. Lihat. Bagaimana, Bi? Bonus pedangmu baik-baik, Jayakusuma. Si keribu tua ini mempunyai ilmu pukulan yang ampuh sekali. Benar, Bi. Namanya Cakra Manggilingan. Ya, karena itu kita harus bertarung dengan semangat tinggi. Dengan kerja keras menguras seluruh kemampuan yang kita miliki selama ini. Jurus apa yang akan kita mainkan, Bi? Untuk gebrakan pertama, kita mainkan pedang sakti membelah angkasa. Kau masih ingat perinciannya? Ingat, Bi. Nah, bersiaplah. Agaknya tua bangka itu sekarang bersungguh-sungguh mengeluarkan pukulan mautnya. Baik, Bi. Tapi, mengapa Bibi tiba-tiba kembali lagi? Mengapa? Tidak boleh? Tentu saja boleh. Bahkan aku sangat bahagia sekali. Aku bahagia dan merasa bangga bisa menghadapi Empu Naga bersama-sama dengan Bibi. Lalu mengapa kau tanyakan itu? Hanya sekedar ingin tahu saja, Bi. Apa tidak boleh? Dasar pemuda berandal, suka menggoda. Kau tahu mengapa aku kembali lagi kemari? Karena aku masih kangen padamu, Jayakusuma. Kalau begitu sama, Bi. Sama persis. Aku pun masih kangen sekali. Anak nakal, sudah. Soal kangen nanti saja. Lihat, si tua bangka sudah siap menyerang kita. Iya. Kalian masih juga bisa menggunakan kesempatan yang hanya tinggal sekejap ini untuk bercumbu di depanku. Tapi kukira cukup sampai di sini. Selanjutnya, terimalah pukulanku ini. Hai murid-murid Kapakisan. Iya!
hebat sekali. Kalian mampu menahan pukulanku. Ayo Empu Naga, keluarkan seluruh ilmu andalanmu. Kami tak akan undur barang setapak. Sombong, congkak. Iya. Gawat, benar-benar gawat. Apa Galuhwati? Gawat. Tak kusangka sama sekali. Kau bicara soal apa Galuhwati? Kulihat mereka berdua mampu mengimbangi serangan-serangan Empu Naga. Keadaan mereka belum sampai gawat. Bukan itu yang kumaksudkan, Yunda. Yang gawat hubungan mereka itu. Benar apa yang dikatakan Carangsari. Agaknya Kakang Mas Jayakusuma dan Bibi Retno Marlangen sudah lengket sekali seperti kena pulut. Berciuman di depan orang. Kok tidak sungkan ya? Sudahlah. Itu kan bukan urusan kita. Aku lebih tertarik menyaksikan permainan mereka yang luar biasa hebat. Lihat, gerakan mereka sangat serasi, terperinci seperti layaknya dua orang penari. Tapi kulihat Kakang Mas Jayakusuma hanya sekedar mengimbangi gerak Bibi. Iya, memang benar begitu. Jurus yang mereka mainkan sepertinya lebih dikuasai oleh bibimu. Kulihat seringkali bibimu memberikan isyarat dengan pedangnya untuk memulai serangan dalam bentuk baru. Manis sekali gabungan gerakan itu. Benar-benar permainan yang sangat serasi dan terpadu. Ya, tentu saja. Karena para pemainnya saling jatuh cinta. Ya, kau benar Galuhwati. Mungkin unsur itu mengambil peranan yang sangat penting. Galuhwati, kalau melihat mereka berdua sedang bertempur, aku seperti melihat Kamajaya dan Kamarati turun ke bumi untuk menumpas kejahatan. Tapi Kamajaya dan Kamarati seorang dewa-dewi. Dan yang penting, Kamajaya bukan keponakan Kamarati sendiri. Galuhwati, pembicaraanmu selalu saja mengarah ke situ. Terus terang, aku memang tidak setuju melihat pola tingkah mereka, Yunda. Kalau mereka memang saling mencinta, kau mau apa? Ya, tidak apa-apa. Cuma tidak setuju saja. Lihat, bibimu memberikan isyarat lagi. Ada apa, Bi? Kita coba jurus lain, Jayakusuma. Jurus apa, Bi? Kau mainkan jurus inti Garuda Winata. Dan Bibi? Aku akan mengimbangi dengan Witara dia. Halaman 18 sampai 22. Siap? Siap. Tunggu, Bi. Apa lagi? Aduh, dasar bocah gendeng. Lihat, adikmu cemberut padaku, Jayakusuma. Biar saja. Biar saja seluruh isi dunia ini cemberut. Asal Bibi tersenyum. Ayo, Bi. Memalukan. Lihat Galuhwati, mereka memainkan jurus-jurus baru yang lebih hebat. Lihatlah Galuhwati. Tidak, aku tidak mau melihat mereka. Berciuman di depan orang enak saja. Ayolah, lihatlah. Kau harus melihatnya. Kau akan rugi kalau sampai tidak melihat permainan yang luar biasa ini. Oh, apa yang terjadi? Baik, kalian memang hebat. Tapi tunggu, serangan berikut inilah yang akan menentukan akhir hidup kalian. Lihat Galuhwati, Empu Naga mengeluarkan seluruh kemampuan tenaga saktinya. Tubuhnya sampai bergetar. Keadaan Kang Masmu dan bibimu sekarang menjadi gawat. Biar saja, salah sendiri. Mengapa bertempur sampai main cium-ciuman segala? Syukur. Jangan begitu Galuhwati. Keadaan mereka benar-benar gawat, berbahaya. Kita harus turun membantu. Ayo Galuhwati, cepat. Lukita Wardani baru akan melompat ke depan ketika mendadak terdengar
Dan tiba-tiba saja, di tengah-tengah mereka yang sedang bertempur, telah berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi, bercambang, dan yang agak aneh, nampak adalah sebuah selendang yang diselempangkan di pundaknya. Selendang itu panjang berjuntai sampai hampir menyentuh tanah dan berwarna hijau. Dalam cahaya bulan dan belayan angin malam, selendang hijau itu seperti sesuatu yang hidup. Empu Naga mendengus begitu melihat ada orang yang dianggap mengganggu pekerjaannya. Siapa kau berani mengganggu aku? Jangan hanya memandang saja kau orang asing. Jawablah pertanyaanku. Siapa namamu? Tokoh dari perguruan mana? Dan apa maksudmu datang ke perguruan naga pertara ini? Jawab! Apa kau tidak punya lidah untuk bicara? Ajar sekali orang ini. Tapi pandangan matanya sangat tajam. Aku yakin kemampuan orang ini sangat tinggi. Tapi siapa dia? Benarkah kau tidak mengenal Empu Naga? Ya, memang. Kita belum pernah bertemu selama ini. Tapi beberapa puluh tahun yang silam, barangkali kau pernah mengenal sebuah nama. Sebuah nama yang erat hubungannya dengan selendang yang kukenakan ini. Orang tua itu kemudian meraba selendang hijaunya. Lalu selendang itu dikibaskannya ke udara. Aku ingat. Ya, aku ingat sekarang. Memang nama itu pernah menjulang setinggi puncak Mahameru. Tetapi kemudian lenyap tanpa bekas. Iya. Kau pasti Guru Prabu Narasingamurti. Lawa Ijo. Nah, sekarang kau sudah bisa memastikan siapa aku, Lalu kau mau apa, Empu Naga? Setan belang. Seharusnya akulah yang bertanya begitu, Lawa Ijo. Mau apa kau turut campur urusan ini, Jangan gusar, Empu Naga. Aku datang kemari hanya ingin bermain-main saja sebentar denganmu. Tadi kulihat kau sibuk bermain pukulan dengan anak muda itu. Lalu aku jadi kepengen mencobanya. Sudah agak lama juga aku tidak gerak badan. Maukah kau menemani aku barang sebentar berolahraga, Empu Naga? Pedebah. Kau menantang aku. Baik, akan kulayani. Kau mau berapa jurus? Untuk kita yang sudah tua ini, lebih baik jangan terlalu banyak, Empu Naga. Kukira 10 jurus pun sudah cukup untuk mengeluarkan keringat. Baik, tawaranmu kuterima. Nah, bersiaplah, Lawa Ijo. Silahkan, Empu Naga. Dan kau anak-anak muda, lihat baik-baik bagaimana cara memainkan 2 pedang kembar. Bersamaan dengan rampungnya kalimat, orang tua berjenggot panjang itu menarik sekaligus 2 pedang yang terselip di pinggang kiri kanannya. Pangeran Jayakusuma, Retno Marlangen, Lukita Wardani dan Galuhwati sampai ternganga keheranan melihat pedang yang kini sudah tergenggam erat di tangan orang tua yang mengaku bernama Lawa Ijo. Empu Naga sendiri sesaat geragapan melihat 2 pedang yang mempunyai pamor kehijau-hijauan. Nah, Empu Naga, mari kita mulai saja. Ya. 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 Wah, Bi, tidak kusangka. Akhirnya kita bisa bertemu dengan tokoh yang bernama Lawa Ijo. Semula kukira nama itu hanya sebuah dongengan belaka. Ternyata tidak. Bukankah kita pernah mengenal nama itu sejak masih berada dalam Gua Kapakisan? Iya. Orang itulah yang telah melukiskan gambaran-gambaran aneh dan menakjubkan dalam ruangan Gua Kapakisan. Tapi memang terbukti, dia hebat luar biasa, Bi. Dia bergerak seperti tidak menjejak tanah. Lihat, dia mampu terbang di atas pohon-pohon untuk menghindari sambaran pukulan yang dilontarkan Empu Naga. Coba perhatikan Jayakusuma. Apa, Bi? Aku mendapat kesan dia ingin memberi petunjuk pada kita. Lihat,
Bukankah yang dimainkan itu jurus pedang kembar? Oh, benar, Bi. Ya, itu jurus pedang kembar. Nah, sekarang aku menjadi lebih jelas. Itulah salah satu jurus yang pernah dilukiskan dalam Gua Kapakisan. Jaya Kusuma, itu sebenarnya juga merupakan jurus gabungan antara Garuda Winata dan Witaradia. Lihat saja, gerakannya hampir serupa. Iya, benar, Bi. Mungkin jurus itu merupakan pengembangan Garuda Winata dan Witaradia. Permainan pedang yang sempurna sekali. Hampir tak ada cacat celahnya. Karena pedang dan jurusnya berada di tangan orang yang juga sudah sempurna tingkat kepandaiannya. Lihat saja, sekarang Empu Naga tidak mampu berbuat banyak dengan ilmu pukulan mautnya. Nah, Bi, kalau begitu, jurus pedang kembar yang kita mainkan bersama-sama, kita pasti akan mampu mengalahkan Empu Naga. Aku belum bisa memastikannya, Jaya Kusuma. Oh, lihat! Kau menggunakan jurus iblis, hah? Nah, kukira cukup, Empu Naga. Sekarang, teruskanlah main-main dengan dua anak muda itu. Hei, tunggu, aku belum kalah. Tunggu! Setan belang, monyet busuk. Dia pergi setelah berhasil mengecoh aku. Hei, tua bangka! Tidak usah kau menyumpah-nyumpah segala. Kau memang bukan tandingan orang itu. Sekarang mari, kita lanjutkan permainan kita yang terhenti. Hah? Kalian akan menjadi sasaran kemarahanku. Iya. Set. Hei, Empu Naga, pemuja aliran hitam. Tak usah kau memaki-maki Lawa Ijo. Dia memang bukan tandinganmu. Wah, kalian merasa mendapat angin. Jangan buru-buru bergirang hati. Setelah siluman tua itu pergi, keadaan kalian kembali merawankan. Tidak usah mengancam. Mari kita lanjutkan permainan kita yang sempat terhenti sejenak. Bagus, bagus. Agaknya keberanianmu telah pulih kembali. Tapi jangan kau kira kalian akan bisa mengecoh Empu Naga seperti yang dilakukan Lawa Ijo. Lawa Ijo pun tak akan kuizinkan mengulang untuk kedua kalinya. Kalau dia berhasil menyodok pinggangku, sama sekali bukan karena tingkat kepandaiannya lebih tinggi dibanding aku. Itu semata-mata karena aku lengah. Buktinya dia lantas kabur begitu saja. Dasar pendekar pengecut. Nah, mari kita mulai. Hup, iya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang datang mengganggu sampai kalian terbunuh di tanganku. Galuhwati dan kau Lukitawardhani, pergilah. Carilah Kakang Panular dan dua gadis itu. Soal Empu Naga, biar kami akan membereskannya. Di mana letak gua kecil yang dikatakan Kang Masmu, Jaya Kusuma? Aku tidak tahu, Yunda. Aku pun masih asing di daerah ini. Mana tempatnya gelap begini? Tentu mereka telah mulai bertempur. Sebenarnya aku ingin sekali menyaksikan pertempuran mereka. Tapi kita memang harus menolong Kakang Panular yang terluka. Galuhwati, aku yakin Kang Masmu bisa memenangkan pertarungan. Masa bodoh? Hei, ada apa kau ini? Kok cemburu terus-terusan? Aku malu mempunyai Kang Mas dan Bibi tidak tahu sopan santun. Seperti bukan keluarga istana Majapahit saja. Ya, konon kabarnya memang begitu tingkah laku mereka yang tengah mabuk asmara. Suka lupa daratan. Kan itu membuat kesal orang yang melihatnya. Kau belum pernah jatuh cinta kan? Lihat saja sudah jijik. Nanti, suatu ketika kau akan melakukannya sendiri. Tidak mungkin. Semua manusia juga akan mengalaminya, Galuhwati. Semua manusia. Tidak peduli kerabat istana ataupun rakyat jelata. Sudahlah. Ayo kita jalan lagi. Hati-hati, hunus pedangmu.
Siapa tahu kita akan disergap Mamangkara di jalan yang gelap begini. Sementara itu, Pangeran Jayakusuma dan Retno Marlangen masih terus bertempur melawan Empu Naga. Pedang Pancakumara bergeradap di udara dalam cahaya purnama. Sekali waktu nampak mereka tergulung oleh angin pukulan lawan. Empu Naga tak berusaha lagi mengendalikan serangan-serangannya yang terus menggebu, menggelombang bagaikan ombak lautan. Iya! Iya! Mampus kalian! Iya! Bagaimana, Bi? Sebentar, Jayakusuma. Aku melihat ada yang kurang. Pedang kembar sudah kita mainkan lebih dari 20 jurus. Napasku hampir putus. Tapi sepertinya belum nampak hasilnya. Bahkan serangan-serangan Empu Naga semakin menggila. Kalian membutuhkan istirahat juga rupanya, ha? Mari kita coba 5 jurus lagi, Jayakusuma. Terutama kita tekankan pada pukulan-pukulan silang. Baik, Bi. Mari. Jurus pedang kembar memang sebenarnya gabungan dari jurus ilmu pedang Garuda Winata dan Witaradia. Jurus ini sungguh berbahaya, terutama sekali pukulan-pukulan silangnya. Lawan yang belum berpengalaman pasti akan dibuat kebingungan. Tapi apa yang dialami Empu Naga justru sebaliknya. Dia bukannya kebingungan, tapi sepertinya berada di atas angin. Karena itu dia bermaksud menggunakan kesempatan baik ini untuk menyudahi pertarungan. Hai! Ya! Awas, Jayakusuma, awas! Untung kau mendengar peringatanku, Jayakusuma. Kalau tidak, tentu sekarang ini aku telah kehilangan kekasihku. Aku sampai jungkir balik di udara, Bi. Angin pukulan cakra manggilingan benar-benar dahsyat. Aduh, punggungku keserempet sedikit. Pedasnya bukan main. Tanganku juga terasa nyeri sekali, Bi. Pedangku bahkan hampir terlepas. Aku heran, apa kekurangannya? Rasanya kita sudah cukup sempurna memainkan jurus pedang kembar ini. Coba Jayakusuma, kau ingat-ingat lagi. Barangkali ada yang terlupakan. Oh, iya, Bi. Bukankah Lawa Ijo memainkan jurus pedang kembar sendirian saja? Oh, bagus. Ingatanmu cukup bagus, Jayakusuma. Kita ternyata telah melakukan kesalahan paling besar. Nah, sekarang kita mulai lagi. Aku dengan pedang di tangan kanan dan kau di tangan kiri. Kukira kalian sudah mampus. Kaulah yang akan mampus, setan tua. Bagaimana kau bisa berkata begitu, ha? Baru saja tadi kulihat kalian bergulingan di udara untuk menghindari sambaran angin pukulanku. Untung saja nasib kalian masih baik. Kalau tidak, barangkali sudah tamat riwayat perguruan Kapakisan. Empu Naga, kalau sejak tadi kau bisa membuat bulan-bulanan kami, maka sekarang giliran kami yang akan mengakhiri kesombonganmu. Jangan banyak mulut. Belum ada ceritanya pendekar Majapahit mampu menghentikan serangan-serangan Empu Naga. Kalian pun tak lebih dari pendekar-pendekar dungu itu, ha? Ayo Jayakusuma, hati-hati dengan pedangmu. Baik, Bi. Kembali 3 pendekar itu bertempur. Pangeran Jayakusuma dan Retno Marlangen seolah berenang di tengah angin yang menderu, mengguling dengan ganasnya. Namun kini mereka nampak lebih mantap. Retno Marlangen dengan pedang di tangan kanan dan Pangeran Jayakusuma dengan pedang di tangan kiri. Empu Naga beberapa kali terpaksa geragapan
sambil menarik kembali pukulan mautnya. Orang tua itu kini nampak lebih lamban seperti kebingungan. Ayo Jayakusuma, kurung terus dengan pukulan silang. Iya. Baik, Bi, baik. Ya, ya. Tua bangka itu melarikan diri, Jayakusuma. Mungkin dia merasa akan bisa kita kalahkan, Bi. Tapi kita jangan tinggal diam. Orang licik seperti Empu Naga berbahaya. Dia tidak segan-segan berlaku curang. Ayo, Jayakusuma, kita kejar. Mari, Bi. Kurang ajar. Permainan pedang mereka membuatku seperti orang pikun. Aku seperti linglung. Kalau tidak segera kabur, bisa-bisa leherku putus. Baru kali ini aku mendapat lawan tanding yang membuatku blingsatan tidak keruan. Tapi besar kemungkinan mereka mengejarku. Kalau begitu, aku akan mengumpulkan seluruh Mamangkara. Untuk sementara, biar Mamangkara yang akan menghadapi mereka. Aku harus menggunakan kesempatan baik ini untuk kabur. Aku melihat sekelebatan jubahnya di balik pohon ini. Iya, pasti dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Ternyata Empu Naga hanya besar suaranya. Nyalinya kecil seperti tikus. Diam sebentar, Jayakusuma. Ada apa, Bi? Aku mencium bau anyir. Iya, seperti bau darah yang mulai mengering. Iya, aku kenal aroma ini, Bi. Pas. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.